Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang Pak Nur sayangi, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Dalam program Sejarah, simak cerita Ramadan. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Pak Nur akan cerita dalam rangkaian kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Pak Nur akan bercerita tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Yang pertama, Pak Nur ceritakan sebelum dia akan menjadi nabi, kondisi masyarakat Arab atau yang kita kenal dengan nama Jazirah Arab itu adalah kondisinya dalam keadaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Yaitu masyarakatnya hidup dalam kebiasaan yang buruk. Jadi jahiliyah atau bodoh dalam kondisi sebelum Nabi Muhammad yang akan menjadi nabi adalah kondisinya melaksanakan kebiasaan yang buruk. Apa itu anak-anak kondisi masyarakat Arab yang buruk? Yang pertama adalah masyarakat Arab pada saat itu walaupun percaya pada Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar penduduk masyarakat Arab dalam kondisi menyekutukan Allah. Percaya pada Allah tetapi masih berbuat syirik. Yaitu dengan cara apa anak-anak? Yaitu dengan cara menyembah berhala. Sejarahnya, berhala pertama kali dibawa oleh Amru bin Luhai, yaitu dengan membawa sebuah berhala namanya adalah Habal. Ada berhala-berhala yang lain, ada Suwa, ada Yahud dan sebagainya. Anak-anak yang Pak Nur sayangi, saking penduduk Arab itu menyukai berhala, penduduk Arab pada waktu itu memperlakukan berhala dengan sangat istimewa. Apa istimewanya? Berhala tersebut diberikan rumah yang untuk tempat berhala tersebut. Maka Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Shadaqallahul adzim. Dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20 disebutkan bahwa tempat untuk rumah berhala disebut Tokut, yaitu rumah yang istimewa untuk menempatkan berhala-berhala pada waktu itu. Yang terkenal pada saat itu adalah disebutkan dalam surah An-Najm tadi adalah ada Lata, Uzza dan Manah. Bahkan anak-anak saking istimewanya penduduk masyarakat Arab waktu itu memperlakukan berhala itu sampai-sampai berhalanya itu dikasihlah air susu dengan memasukkan ke dalam hidungnya, bahkan seluruh tubuhnya itu disirami air susu.
Apa yang terjadi anak-anak? Sampai anjing itu mendekati berhala tersebut, sampai dijilati, bahkan yang lebih parah anjing ikut kencing di situ. Bayangkan anak-anak, secara akal berhala yang oleh makhluk saja dikencingi tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti sudah sepantasnya kita tidak boleh menyekutukan Allah, bahkan dengan berbuat seperti orang Arab pada waktu jahiliyah dengan cara memuja berhala selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua anak-anak, walaupun kondisi masyarakat Arab jahiliyah itu dalam kondisi percaya kepada Allah, kemudian berbuat syirik dengan nyembah berhala, ada sebagian umat, ada sebagian penduduk Arab waktu itu juga masih berpegang teguh kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ismail, yaitu disebut dengan Al-Hanafiyun atau disebut juga dengan Hunafa, yang diantaranya ada nama di antara orang yang masuk dalam Al-Hanafiyun itu ada namanya Khalid bin Sinan, Zaid bin Amru bin Nafil, dan Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, itu diantaranya anak-anak orang yang tetap taat kepada Allah. Yang kedua, di antara perilaku yang menyimpang atau perilaku yang buruk yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah berikutnya adalah dengan menyekutukan Allah dengan binatang, dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, yaitu dengan menyembah matahari dan menyembah api. Di antara yang kita kenal yaitu ada bangsa Arab itu yang menyembah api, disebut orang Majusi, yaitu di wilayah Persia atau kita mengenal saat ini adalah di wilayah Iran. Yang ketiga anak-anak, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa Arab adalah percaya kepada yang namanya adalah tahayul atau dalam bahasa Arab itu tatoyur, yaitu percaya dengan adanya hal-hal yang di luar logika, kemudian percaya pada sihir, peramal, dan dukun. Di antara tatoyur atau tahayul itu adalah bangsa Arab waktu itu ketika ada burung yang terbang di atas kepala manusia, burungnya terbang, kemudian di atas kepala manusia, kemudian belok ke arah kanan, itu artinya adalah kita akan mendapatkan nasib yang baik. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kita percaya kepada dukun, itu juga nggak boleh. Jadi anak-anak, dengan kita masih melakukan perilaku syirik, itu setan merasa senang. Manusia masih melakukan perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik yang kita lakukan saat ini? Mungkin ketika anak-anak mendengar surah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai, La ilaha illallah. Sementara anak-anak masih pegang HP, kemudian setan mengganggu dalam hati kita. Kan
masih asik main HP, teruskan saja, kan belum iqomat. Wah, setan mengganggu. Waktu iqomat datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai, setan masih menggoda. Ayo teruskan lagi gamenya, kan belum menang. Ya, di antara kita mungkin ada yang terpujuk rayuan setan. Setelah iqomah kita masih asik dengan HP. Kalau kita tidak terpujuk oleh godaan setan, kita segera melaksanakan sholat berjamaah. Itu anak-anak, cerita bagian pertama yang Pak Nur sampaikan tentang kebiasaan buruk masyarakat Arab pada waktu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi. Yang pertama, masyarakat Arab Jadiyah itu masih melakukan perbuatan syirik dengan menyembah berhala. Yang kedua, masyarakat Arab pada waktu itu masih menyembah ciptaan Allah. Di antaranya ada binatang, kemudian ada matahari dan api. Yang ketiga, masyarakat Arab pada kondisi waktu itu masih percaya adanya tahayul atau tatayul. Itu yang dapat Pak Nur sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghindari perilaku masyarakat Jadiyah pada waktu itu dengan berbuat syirik, dan kita bisa mencontoh untuk tidak melakukan perbuatan syirik, yaitu dengan cara segera melaksanakan perintah Allah dan tidak tergoda oleh godaan setan yang dapat menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah dengan cara kita tetap berbuat baik kepada Allah, tetap taat kepada Allah dengan tidak menjadikan misalnya handphone, televisi atau perangkat lainnya yang bisa menjauhkan kita dari taat kepada Allah. Kita akhiri cerita pada kesempatan hari ini baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu dengan Pak Nur di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.